Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Biarlah kita suka memuji menyembah Tuhan, menyanyikan lagu-lagu rohani, karena itu akan mengisi batin kita dan juga memuliakan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Hindari Perdebatan yang Tidak Berguna. Titus 3 ayat 8-11 berkata demikian. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat karena semuanya itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Paulus berkata perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Dalam bagian ini Paulus menekankan bahwa ajaran yang dia sampaikan, yaitu tentang keselamatan karena kasih karunia dan bukan karena perbuatan baik manusia, adalah doktrin yang benar dan dapat dipercaya. Maka hal itu harus ditekankan dengan kuat dan sungguh-sungguh. Dan orang yang sudah percaya harus melakukan pekerjaan yang baik. Ada buah pertobatan. Kita selamat karena anugerah. Tetapi setelah selamat kita harus melakukan perbuatan baik sebagai bukti kita sudah diselamatkan. Karena perbuatan baik adalah hasil nyata dari kehidupan yang sudah diperbaharui oleh kasih karunia Tuhan. Jadi ini adalah ekspresi dari iman kepada Allah. Jadi iman sejati bukan hanya berhenti berbuat dosa, tapi kemudian secara aktif melakukan perbuatan yang benar. Karena itulah yang baik dan berguna bagi manusia, kata ayat tadi. Perbuatan baik bukan hanya menyenangkan Tuhan, tapi juga memberkati sesama manusia. Jadi saudara, kita perlu menjadi orang Kristen yang berbuah. Bukan hanya rajin hadir di ibadah pada hari Minggu, tapi suka menolong orang dan menjadi terang dalam keluarga dan di tempat kerja. Saudara sekalian, satu kali ada seorang yang membuat kesaksian di gereja. Saudara, dulu Tuhan membuat mujizat. Air biasa berubah menjadi air anggur. Tapi tahukah saudara, mujizat Yesus tetap berlaku bahkan lebih dahsyat. Dalam hidup saya, air anggur berubah jadi televisi berwarna. Air anggur berubah jadi lemari es. Air anggur berubah jadi sepeda motor. Lalu orang bingung, ini kesaksian apa? Dia bilang, saya itu dulu tukang mabok. Kalau dapat uang dari kerjaan saya nggak kasih kepada anak istri. Saya pakai untuk beli anggur minuman keras, mabok-mabokan. Keluarga saya menderita dan miskin. Tapi setelah saya ketemu Yesus bertobat, uang dari pekerjaan saya kasih kepada istri berguna untuk keluarga saya. Jadi dia beli televisi, dia beli lemari es, dia beli motor. Dan itulah buktinya bahwa Tuhan masih bekerja dalam hidup saya. Oh, betapa indahnya kalau hidup kita sungguh-sungguh bertobat dan menampilkan perbuatan baik. Ayat 9 tadi berkata, kita harus menghindarkan persoalan yang dicari-cari, persoalan silsilah, pertengkaran mengenai hukum Taurat karena nggak ada gunanya. Jadi kita juga harus menghindari persoalan yang bodoh, perdebatan yang tidak membawa hasil, dan hanya mengarahkan pada kebodohan, argumen yang tidak penting atau dibuat-buat. Persoalan silsilah, genealogias dalam bahasa Yunaninya. Ini pembicaraan atau perdebatan yang hanya berfokus pada garis keturunan tanpa membawa dampak rohani apa-apa. Ini orang Yahudi memang sangat teliti dengan garis keturunan. Kamu ini anaknya siapa dari pihak papa, anaknya siapa dari pihak mama. Oh, saya keturunan Yakov misalnya. Oh, lalu diurut sampai ke atas. Saudara-saudara, di satu sisi melihat pohon keluarga seperti itu boleh-boleh saja. Tapi ada arogansi yang kemudian muncul. Karena kalau ditirik-tirik, oh saya ini Lewi, keturunan imam, begitu. Padahal pada masa kini, walaupun dia dari keturunan Lewi, imam, juga kan bait Allahnya nggak ada, jadi nggak bisa mempersembahkan korban dan sebagainya. Dan kadang-kadang orang merasa dirinya hebat karena keturunannya orang besar di zaman Alkitab. Padahal yang Tuhan cari itu kan adalah kehidupan pribadi orang itu sendiri. Ya, seperti saudara sepupu kita, kadang banyak orang sekarang mengakui saya cucu Nabi, tapi kelakuannya minus, saudara-saudara. Padahal kan kalau kita memang anak daripada orang yang saleh pada masa lalu,
kita juga harus menunjukkan dalam kesalehan. Bukan sekedar ngaku-ngaku cucunya siapa orang besar, tapi hidupnya sangat memprihatinkan, sangat buruk. Nah, hal-hal semacam ini menimbulkan percekcokan dan pertengkaran yang tidak produktif. Ada hal yang mengenai hukum Taurat, perdebatan legalistik yang menjauhkan dari esensi Injil. Semuanya itu sudah digenapi di dalam Kristus. Dan kita tidak berguna, sia-sia, tidak membangun iman, harap dan kasih. Dan hanya menimbulkan perpecahan. Misalnya, apa orang Kristen boleh makan babi? Apa orang Kristen harus ibadahnya hari Sabtu atau hari Minggu? Apa orang Kristen harus disunat? Ini kan semuanya gambaran yang sudah digenapkan dalam diri Yesus. Tinggalkanlah persoalan-persoalan semacam itu. Debat teologi boleh, tapi jangan menjadi ajang saling menjatuhkan. Saya kadang lihat di sosial media itu, waduh, ada hal yang buruk. Misalnya gini, pendeta A khotbah tentang ini, pendeta B khotbah tentang yang lain. Saudara, mereka nggak pernah ketemu, nggak ngobrol tentang topik itu. Tapi sekarang ini kan banyak orang yang suka menyunting. Nah, kalau khotbah membahas tentang satu topik tertentu, berbeda pandangan itu wajar saja. Tapi kadang-kadang ada orang yang suka memotong-motong begitu. Si A khotbah begini, ceret, lalu si B khotbah yang lain tentang topik yang sama dipotong lagi, dimasukkan seakan-akan ini bertentangan, saling beradu argumentasi. Padahal yang ngerjain itu ya itu loh, apa itu YouTuber yang cuma mau cari follower dengan cara saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Fokus kita seharusnya adalah pada karya keselamatan Kristus, bukan debat yang tidak mengarah pada pertumbuhan rohani. Kadang-kadang ada orang yang tanyanya aneh-aneh, hanya ingin memuaskan rasa pengen taunya, keponya, padahal nggak ada kaitannya dengan kerohanian. Ada orang tanya, Pak, Adam itu punya puser atau udel atau enggak? Loh, kenapa nanya gitu? Lah kan semua itu kan lahir dari seorang wanita. Adam itu kan nggak lahir dari wanita, diciptakan Tuhan langsung. Jadi nggak ada udelnya ya. Begitu juga Hawa kan, nggak ada udelnya ya. Waduh, ini pertanyaan nggak penting saudara. Punya pusar nggak punya pusar. Kalau percaya Yesus masuk sorga, kalau nggak percaya Yesus masuk neraka. Kadang ada yang tanya, boleh saya tahu siapa istrinya Kain? Ya saya jawab, tidak dicatat sih dalam Alkitab, barangkali itu adalah adiknya. Karena zaman dulu belum ada larangan menikah dengan saudara karena manusia masih sedikit. Tapi mana ayatnya? Buktikan. Siapa istrinya Kain? Loh kalau bukti ya nggak ada, saya bilang. Wah masa pendeta nggak bisa kasih lihat ayat Alkitab? Kain istrinya siapa? Lalu saya bilang, oh kalau mau maksa soal siapa istri Kain, Alkitab mengajarkan urus istrimu masing-masing, jangan urus istrinya Kain. Saudara-saudara, ingat hal ini. Memenangkan jiwa itu lebih penting daripada sekedar memenangkan debat, apalagi yang hanya ingin mengisi logika kita. Boleh kita berbicara secara ilmiah, tetapi yang penting hati kita tulus sehingga tidak terjatuh pada debat kusir, perdebatan yang tidak ada gunanya. Ayat 10 tadi berkata, seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Bidat adalah orang yang mengajarkan ajaran sesat atau memecah belah gereja. 1-2 kali saudara nasihati, tegur dengan tujuan memperbaiki. Ada proses kasih supaya dia bertobat, tapi bukan tanpa batas. Kalau tetap dia berkeras pada ajaran sesat itu, peringatkan dengan kasih. Tapi kemudian tanggung jawab kita adalah menolak ajaran itu. Dan memberitahukan kepada orang lain supaya jangan mengikuti ajaran yang ada. Ya. Karena dia hidup terus dalam kesalahan. Jika demikian ada saatnya untuk kita mengambil langkah yang lebih tegas. Menghindari hubungan yang tidak sehat. Hendaklah engkau menjauhi dia. Jika dia tetap keras kepala, orang itu harus dihindari agar tidak merusak jemaat. Dan ayat 11 berkata, engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Benar sesat artinya rusak akalnya, jatuh dalam kebodohan moral. Dengan dosa dia menghukum diri sendiri, artinya menghakimi diri sendiri melalui penolakan terhadap kebenaran. Ketika seorang menolak kebenaran dan tidak mendengarkan teguran, dia tidak hanya bersalah secara moral, tapi juga mengundang hukuman bagi dirinya sendiri.
Ini adalah bentuk penghakiman yang lebih dalam dan mengerikan karena disebabkan oleh penolakan terhadap jalan keselamatan itu. Jadi akhirnya mari kita menjadi pelaku firman, mengusahakan perbuatan baik, hindari debat yang sia-sia, lebih baik fokus pada pemahaman dan pengamalan firman dalam kehidupan. Dan dalam komunitas gereja kita diajak untuk saling menasehati, memperbaiki satu sama lain dengan penuh kasih, sekaligus bijaksana, yaitu membatasi hubungan dengan mereka yang terus-menerus menolak kebenaran. Jadi ayat-ayat ini mengingatkan kita untuk hidup dalam kasih karunia Allah dengan perbuatan baik, menghindari perdebatan yang sia-sia, serta dengan kasih menasehati mereka yang tersesat. Saya berdoa supaya firman Tuhan terus mendewasakan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar kami selalu taat kepada kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang yang mengajarkan ajaran sesat, yang berkeras, biarlah mereka bertobat. Tapi kalau tidak, kami harus mengumumkan dengan tegas. Kami tidak berfellowship dengan orang-orang semacam itu, supaya ajaran mereka tidak membawa kesesatan kepada lebih banyak orang. Biarlah kami selalu dituntun pada jalan yang benar yang Engkau berkahi ya Bapa. Saudara, terimalah kasih dari Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.